Babak 681, Kemarahan Wu Qingqiu. Dengan semua orang telah menarik nomornya. Putaran pertama single adalah antara Universal Righteous Sect dan Ultimate Clarity Sect. Pertarungan pertama yang akan memulai bentrokan sengit ini adalah antara talenta terbaik dari Sekte Kejelasan tertinggi di wilayah Barat. Wu Qingqiu di lapisan ke-6 dari tahap ethereal. Dan murid Sekte Universal benar yang secara alami merasa paling benar. Zhao Dezu di lapisan ke-5 dari ethereal. Panggung. Keduanya saling menatap, lalu menangkupkan tangan. Wu Qingqiu memulai dengan senyuman. Saudara Zhao, kejar kamu. Terima kasih atas kebaikanmu. Saudara Wu. Zhao Dezu menjawab dengan sopan santun yang sama. Kemudian dia membuat tanda diikuti dengan serangan telapak tangan. Seni bela diri kuasi peringkat bumi. Telapak tangan universal. Ledakan. Angin bertiup entah dari mana menjadi angin kencang saat pohon palem kuning raksasa jatuh seperti langit dan bumi runtuh. Wu Qingqiu memiliki kekuatan untuk membawa tubuhnya kembali ke bumi di tempatnya semula. Penonton tersentak kaget dan senang melihat pertunjukan tersebut. Itu adalah 3 sekte unggul. Satu serangan dapat mengubah lanskap. Zhao Dezu dipandang sebagai salah satu talenta terbaik di 3 sekte unggul. Sesuai dengan namanya. Bahkan naga ganda yang agung pun bersorak atas prestasinya. Membuat mereka mengeluarkan daftar pemainnya. Hahaha. Tepat pada waktunya. Saudara Zhao mampu. Layak atas semua persiapan yang saya buat hari ini. Wu Qingqiu tertawa. Merasa seperti dia baru saja menemukan musuh yang layak untuk dilawan. Di antara rekan-rekan di wilayah barat, pasti ada kurang dari 3 orang yang bisa melawannya. Dan Zhao Dezu adalah salah satunya. Sekarang, dalam pertarungan ini, talenta terbaik dari negeri barat ini menganggap perjalanan ini bermanfaat. Wu Qingqiu tertawa karenanya saat dia melakukan isyaratnya. Langit cerah-cerah. Ether berputar. Suara mendesing. Telapak tangan Wu Qingqiu mencuat di depannya dan berputar. Sesuatu seperti roda yang berputar terasa seperti ada di sana. Meski tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat siapapun. Kekuatannya tidak salah lagi. Pergi. Wu Qingqiu menjentikkan tangannya. Dan roda itu berputar ke udara. Menghadap telapak tangan besar itu. Badai dahsyat itu tersedot ke dalam roda dan terbawa dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Akhirnya, roda dan telapak tangan bersentuhan dalam ledakan yang dahsyat. Telapak tangan besar itu bergetar, lalu tersebar. Hanya roda itu yang terus berputar dan membesar hingga akhirnya memudar, meninggalkan langit biru cerah. Langkah yang sangat kuat. Hal ini sangat cocok dengan transisi dunia. Wu Qingqiu memang talenta terbaik di negeri barat. Wawasannya terhadap Dao lebih dalam daripada lawannya. Yang Mulia Bai Mei memuji. Membuka daftar tersebut dan menulis di atasnya. Keduanya adalah pahlawan di generasi mereka. Hari ini mereka telah mendapatkan tempat di antara yang lain dalam daftar ini. Yang Mulia Bai Mei belum selesai menulis nama mereka saat Yang Mulia Heiran melambai sambil tersenyum. Jangan terburu-buru. Kita harus menikmati pertunjukannya dulu. Hahaha. Karena terkejut, Bai Mei menatap yang lain. Lalu terkekeh. Hei, Pak Tua. Kamu sudah sangat tua. Namun kamu masih suka bersenang-senang. Anda hanya tidak ingin melewatkan apapun. Hahaha. Saudara Zhao. Sekarang giliranku. Ambil ini. Tunggu. Wu Qingqiu sangat bersemangat untuk mengadu dirinya melawan lawannya. Tetapi Zhao Dezu melambai sambil tersenyum dan memberi isyarat hormat. Bakat hebat seperti saudara Wu. Saya tidak layak untuk berhenti. Anda tidak perlu melanjutkan. Saya mengaku kalah. Apa? Wu Qingqiu gemetar karena terkejut.
Lalu wajahnya menjadi gelap karena marah. Saudara Zhao, apa maksudnya ini? Saudaramu terlalu kuat sehingga saya kagum. Satu-satunya pilihan adalah menyerah. Tolong jangan mempersulitku. Zhao Dezu membungkuk hormat. Seluruh penonton bingung. Keduanya baru saja dimulai. Dan yang satu menyerah begitu saja. Dia bahkan tidak mencoba yang terbaik. Alis Wu Qingqiu bergetar karena marah. Saudara Zhao, kekuatan seranganmu hanya setengah. Mengapa kamu menyerah begitu cepat? Saudaramu pasti bercanda. Bahkan jika aku melepaskan seni bela diri peringkat kuasi bumi dengan kekuatan penuh, saudaramu tetap akan membatalkannya. Saya sangat menyadari kesenjangan di antara kita. Dan saya tidak ingin kita menunda hal yang tak terhindarkan. Zhao Dezu dengan cepat menoleh ke arah hakim sambil membungkuk. Ketua, saya mengakui. Tolong umumkan itu. Hakim memegang janggutnya dan berkata, kalian hanya bentrok satu kali. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Apakah orang tua harus melihat darah tumpah untuk membatalkannya? Zhao Dezu memotong hakim dengan pidatonya yang terburu-buru. Hakim mendengus dan menjentikkan tangannya. Saya belum melihat pemenangnya. Tapi karena Anda bersikeras mundur, saya akan membantu Anda. Dalam Sekte Universal Benar vs Sekte Kejelasan Tertinggi. Pertandingan pertama adalah Sekte Kejelasan Tertinggi. Orang-orang saling memandang saat mereka berubah menjadi keributan. Mereka baru saja bertengkar. Dan semuanya sudah berakhir. Kami tidak melihat pemenangnya. Jadi bagaimana mereka bisa? Penonton menjadi bingung. Hanya beberapa tokoh yang bisa membaca lebih lanjut dan mencibir Zhao Dezu. Apakah dia ingin mempertahankan kekuatannya saat dia melawan Sekte Penipu Iblis dan Sekte Dewa Pedang? Sambil mendengus, Yan Mo menunjukkan senyum mengejek. Bagaimana Sekte Benar Universal ini layak menjadi 3 sekte unggul? Mereka hanyalah pengecut dan aib. Murid lainnya tersesat. Yu Mei bertanya, kakak senior, apa yang dia lakukan? Kamu masih tidak bisa melihatnya. Skema Universal Rites Sek melibatkan fokus pada tahap tantangan sepenuhnya. Jadi sekarang mereka menghemat energi dan mengurangi kerugian agar bisa sekuat tenaga melawan para penantang. Sekte Dewa Pedang dan Sekte Perencana Iblis. Mata Yan Mo berbinar. Meskipun rencana mereka bagus, tindakan ini bertentangan dengan esensi seorang kultivator. Melawan segala kesulitan. Menggunakan trik murahan seperti itu akan membuat orang yang diagungkan marah. Yan Mo melihat ke atas penonton di tempat tertinggi. Murid-murid lainnya melakukan hal yang sama. Pada saat mereka melihat keduanya pucat pasi. Menggunakan peraturan dan susunan pemain untuk keuntungan seseorang adalah strategi dasar. Dengan trik kecil, seseorang bisa membalikkan keadaan. Yang Mulia Heiran berbicara dengan dingin. Zhao Dezu sangat tajam, hingga dia tersesat. Bahkan 3 sekte tengah tahu bahwa para kultivator menekankan karakter untuk gigih dalam mengejar Dao. Tapi bakat dari 3 sekte unggul menggunakan trik kecil. Dia tidak berbeda dengan manusia biasa. Memang, aku terlalu terburu-buru sekarang. Betapa beruntungnya saya tidak menuliskannya juga. Dia adalah pria yang terlalu terbebani oleh ketenaran dan kekayaan. Sejauh ini dia bisa melangkah. Yang Mulia Bai Mei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat daftar tersebut dan hanya menulis satu nama. Wu Qingqiu. Ini adalah bagaimana talenta terbaik di Universal Rites Sek. Zhao Dezu. Kehilangan kesempatannya untuk memasuki Double Dragon Manor. Di atas panggung. Zhao Dezu tidak menyadari akibat kejam ini dan membungkuk hormat. Saudara Wu, meskipun kita tidak bertarung, kita semua tahu akibatnya. Aku bukan tandinganmu.
Yang terbaik adalah menghemat energi untuk mengalahkan iblis. Kami berdua benar. Saudaramu harus memahami rasa sakitku. Persetan dengan pemahamanmu. Wu Qingqiu sangat kesal sehingga dia menggunakan kata-kata kasar. Menahan diri dalam satu pertandingan adalah penghinaan bagi lawan dan bahkan lebih memalukan bagi Anda. Anda tidak cocok menjadi seorang kultivator. Melawanmu hanya akan membuatku sakit. Aku lebih suka meminta tuan muda tertua dari Sekte Jiwa Iblis atau Wen Tao dari Sekte Dewa Pedang untuk bertanding daripada membuang waktuku bersamamu. Menjentikkan lengan bajunya, Wu Qingqiu meninggalkan panggung. Zhao Dezu menarik napas dalam-dalam. Merasakan kesunyian karena mendengar penonton juga menentangnya. Kembali ke tim Universal Righteous Sect. Pencium pantat terbaik yang pernah hidup memoles keahliannya. Kakak senior, tenangkan amarahmu. Kakak senior melakukan segalanya untuk menghentikan kesuksesan iblis. Hanya memikirkan kebaikan yang lebih besar. Bagaimana mereka bisa memahami rasa sakit kakak senior? Ya, mereka mungkin berasal dari sekte yang benar tetapi tidak dapat melihat kejahatan ketika bertemu dengannya. Malah bersekongkol. Namun, kakak laki-laki senior memperjelas siapa iblis itu. Kakak laki-laki adalah teladan kebenaran di antara lautan orang munafik ini. Zhao Dezu melihat sekeliling dan mengangguk. Hanya kamu yang memahamiku. Jangan khawatir. Sekalipun mereka salah mengira niatku dan meremehkanku karenanya, aku akan tetap teguh. Aku, Zhao Dezu, pasti akan meraih kemenangan. Mengaum. Semua orang memberinya dukungan besar. Kami akan mengikuti rencana yang sama. Meraih poin sebanyak-banyaknya di babak tunggal. Jika Anda tidak bisa mencetak gol, hemat energi Anda setelah beberapa pukulan dan kebobolan. Sekte kejelasan tertinggi adalah sekte yang lurus dan tidak akan melakukan pembunuhan. Hal ini juga tidak akan menurunkan nilai kita dibandingkan dengan abstain. Bahkan jika kita menjadi yang terakhir dari 3 sekte unggul. Selama kita memblokir sekte penipu iblis dan sekte Dewa Pedang, kita menang. Zhao Dezu memberitahu mereka peran mereka dan memandang pria besar di antara mereka. Adik laki-laki, selanjutnya kamu akan melawan mereka yang paling lemah. Sekte kejelasan tertinggi sangat kuat. Dengan setidaknya semua orang berada di tahap etiril lapisan keempat. Hanya anak itu yang merupakan kultivator tahap etiril yang baru. Meskipun dia mungkin lebih cepat dari biasanya, jiwa Anda tidak akan kehilangan kecepatan belaka. Itu adalah poin-poin yang siap untuk diambil. Kamu harus kembali bersama mereka. Pria besar itu menyeringai, menatap Yelin di kejauhan sambil mencibir. Jangan khawatir. Saya akan memastikan untuk memberinya salam yang pantas dan mengembalikan kehormatan kakak seniornya. Dia benar-benar tidak menyadari Yelin melihat ke belakang dengan tatapan menyeramkan yang sama. Brengsek, Anda berani mengutuk saya. Aku. Sementara dalam sebenarnya, Zuo Fan dengan santai mengabaikan dua musuh bebuyutan yang akan saling menghancurkan. Babak 682, Yelin yang mengerikan. Pertandingan tunggal kedua Universal Righteous Sect vs Ultimate Clarity Sect. Murid-murid di atas panggung. Hakim melihat ke kedua sisi dan berteriak. Orang besar dari Sekte Universal Righteous mencibir ketika dia melangkah ke atas panggung. Penuh dengan rasa percaya diri yang tidak pada tempatnya. Yelin juga melakukan hal yang sama. Tersenyum lebar dan berjalan dengan riang. Hanya matanya yang bersinar karena tekad. Rekan-rekan muridnya menyadarinya dan tahu bahwa lawannya sudah mati. Yan Mo dan Zuo Fan menatap dengan penuh perhatian sekarang karena dia bersemangat untuk mengetahui dirinya dan kekuatannya. Mulai melihat kedua murid itu,
Hakim berteriak dan melompat mundur untuk menyerahkan lapangan permainan kepada mereka. Sambil tertawa, lelaki bertubuh besar itu menangkupkan tangannya dengan sikap paling sombong. Kita mungkin berada di jalan yang benar dan mungkin berasal dari pemimpin 9 sekte. Tetapi semuanya bebas di medan perang. Sekarang kita sudah di sini. Aku tidak akan menahan diri. Hahaha. Bajingan. Penonton memandangnya dengan pandangan jijik. Dan pendapat mereka tentang sekte benar universal semakin rendah. Dengan dukungan terkuat mereka saat keadaan menjadi sulit. Lalu melihat pertandingan berikutnya mereka tampil hebat dan perkasa melawan yang lemah. Mereka mengkritiknya dengan keras. Apakah ini gaya sekte benar universal? Terima kasih telah membuka mata kami. Yelin juga mencibir tapi menyimpan kata-katanya sendiri. Dia hanya menjentikkan tangannya agar orang lain memulai. Wajah lelaki besar itu tertunduk melihat Yelin tidak bisa melihat kebaikannya. Tentu saja dia akan kesal kalau dipandang rendah seperti itu. Jadi dia mengoceh. Jangan berpikir kamu bisa bertindak tinggi dan perkasa karena kamu berasal dari Ultimate Clarity Sect. Pada tahap ini, tidak ada yang akan membiarkanmu. Pria besar itu berteriak dan langsung diselimuti cahaya tanah. Di sekelilingnya terbentuk bayangan gunung besar, membuat udara di atas panggung menjadi berat. Dengan pecahan batu berjatuhan ke tanah. Bahkan Yelin gemetar karena tekanan dan beban yang berlipat ganda. Rasanya bahkan menggerakkan kakinya memerlukan usaha yang jauh lebih besar. Jiwa unsur, gravitasi. Yang Mo mengerutkan kening, mengangguk pada pria besar itu. Meskipun menjengkelkan, dia setidaknya memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Bagi dia yang memiliki jiwa unsur, yaitu gravitasi, dia akan menjadi karakter yang kuat di tahap ethereal. Dia sekarang bisa melumpuhkan kecepatan Yelin dengan kekuatan ini. Namun, apakah kecepatan orang itu satu-satunya hal yang aneh pada dirinya? Wajah Yan Mo yakin akan hal itu. Wu Qingqiu melihatnya dengan sisa kebencian dari pertandingan sebelumnya. Dia mengejek. Seseorang yang mengambil jiwanya sejak awal dapat berarti dua hal. Entah dia berusaha sekuat tenaga atau yakin akan kesuksesan. Namun, dengan gaya busuk Universal Rites Sect, saya yakin itu adalah yang terakhir. Sayang sekali mereka salah perhitungan kali ini. Mengambil jiwamu sebelum adik laki-lakiku ingin bunuh diri. Murid Ultimate Clarity Sekte lainnya terkejut dan menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya kakak laki-laki mereka melontarkan komentar kasar seperti itu. Dia masih kesal dari sebelumnya. Itu bukan kesalahan kakak laki-laki mereka, tapi kesalahan Zhao Dezu. Jika kamu ingin berhenti, jangan naik panggung. Panggungnya untuk bertarung. Kakak senior baik hati dan tidak akan pernah mengambil nyawa bahkan dalam situasi hidup dan mati. Tapi kamu baru saja menjentikkan tanganmu beberapa kali dan turun dari panggung. Seberapa badut kamu? Pantas saja kakak seniornya marah. Mereka beralih dari wajah pucat Wu Qingqiu dan beralih ke pertarungan Yelin. Kakak laki-laki senior mereka kesal. Dan tidak ada yang mau terbakar karenanya. Suasana hati Yelin juga tidak lebih baik. Melihat pria besar itu memamerkan taringnya, Yelin hanya punya satu pikiran, mati. Pria besar itu melihat Yelin berdiri di sana dalam diam dan mengira itu adalah rasa takut. Hahaha, tidak bisa bergerak, bukan? Anda mungkin cepat, tetapi dengan saya, Anda sudah selesai. Mohon, saya mungkin akan berbaik hati untuk mengampuni Anda. Hehehe, pria besar itu mencibir. Tim Universal Rites Sect melakukan hal yang sama. Mereka praktis bisa merasakan kembali kehormatan yang mereka hilangkan di pertandingan terakhir. Mati di tempat lain.
Sia-sia. Aku di sini bukan untukmu. Yelin berteriak dan menunjuk. Suara mendesing. Nyala api keemasan muncul seukuran tetesan. Itu ditembakkan ke arah pria besar itu dan memasuki tubuhnya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan. Api emas muncul dari dalam. Pria besar itu berubah menjadi abu sebelum dia bisa meratap kesakitan. Kini hilang ditelan angin. Bahkan jiwanya memudar. Hilang sama saja. Setelah cahaya keemasan memudar, panggung menjadi kosong. Seolah-olah lelaki besar itu tidak pernah ada di sana sejak awal. Terhapus dari keberadaan. Sekte Universal Rites yang sombong sekarang tampak bingung dan tersedak oleh kesombongan mereka sebelumnya. Mereka memandang dengan tatapan kosong. Masih tidak fokus. Penonton tidak menjadi lebih baik. Terengah-engah dan ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Dalam sekejap, ahli tahap ethereal lapisan keempat berubah dari pamer menjadi tidak ada sama sekali. Apakah dia terbunuh? Itu terlalu cepat. Aku bahkan tidak melihatnya. Tim Helion Flame juga menggigil melihat pemandangan seperti itu. Yan Mo sekarang melihat kekuatan orang ini. Dia yang hanya menyebut Zuo Fan sebagai satu-satunya musuh sejatinya. Dia orang aneh seperti dia. Wajah Yan Mo menjadi keras. Menatap Zuo Fan. Hanya untuk melihatnya sama terkejutnya. Tak seorang pun di sini mengharapkan kekuatan si kecil. Itu gila. Bahkan orang yang diagungkan pun berpikir demikian. Pertemuan naga ganda ini sangat kacau. Sekarang ada dua monster di sekitar. Yan Mo merasa pahit saat dia menggelengkan kepalanya. Wu Qingqiu juga tersesat pada tampilan seperti itu. Sejak adik junior memasuki ethereal stage, saya tidak pernah melihatnya menyerang. Sekarang setelah aku melakukannya, aku hampir tidak bisa mengenalinya. Siapa di antara 9 sekte yang bisa melawannya dalam pertempuran? Kemungkinan besar Wu Qingqiu memandang Zuo Fan ketika dia mengatakannya. Dia melihatnya masih terkejut dan menghela nafas. Mungkin bahkan musuh yang ditakdirkan ini tidak bisa menandingi saudara junior. Pertandingan kedua Universal Rites Sek vs Ultimate Clarity Sek akan dilangsungkan di Ultimate Clarity Sek. Hakim keluar dari keadaan pingsannya dan mengumumkan hasilnya. Penonton tersentak dan menangis kegirangan. Setelah Zuo Fan, sekarang wilayah barat memiliki orang aneh lain yang menarik perhatian mereka. Ini menunjukkan wilayah barat akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengabaikan keriuhan di sekitarnya, Yelin berjalan dengan bosan. Dia berhenti di tengah jalan, menatap Zuo Fan dan memberinya isyarat mengejek. Dia menunjuk ke panggung dan berteriak, "Saya akan menunggumu di sana." Suara mendesing. Semua orang memandang Zuo Fan, dan mata mereka berbinar. Monster-monster itu bangkit dan menyatakan perang. Pada akhirnya, siapa yang terbaik di negeri barat? Zuo Fan atau Yelin? Atau mereka mungkin juga menjadi naga ganda agung berikutnya? Orang-orang sangat gembira karena prospek pertarungan yang bagus. Bahkan naga ganda yang agung pun menantikannya. Setelah ribuan tahun, wilayah barat akhirnya menyaksikan bakat Excalibur dan Shinsen. Itu hanya di luar imajinasi mereka. Itu akan menjadi dua dari mereka. Kedua lelaki tua ini juga mulai tertarik. Bai Mei sangat bersemangat. Heran. Zuo Fan adalah seorang kultivator iblis. Dia milikmu. Yelin adalah seorang kultivator yang saleh. Jadi saya akan menjaga pelatihannya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang hebat. Ketika kami mengajar Seng, kami hampir membuat dia tertukar antara ajaran lurus dan ajaran jahat. Kali ini, kami akhirnya memiliki penerusnya masing-masing. Yang Mulia Heiran merasa damai.
Bai Mei memikirkan sesuatu dan berkata, "Orang tua, tidak peduli siapa yang menang di antara pertarungan dua anak ini. Kami akan membuat mereka bertarung setiap tahun sekali. Ini adalah cara terbaik untuk melihat buah dari ajaran kami. Apa yang kamu katakan? Bahkan di usiamu, kamu masih terobsesi dengan pertarungan." Yang Mulia Heiran mencibir. Tapi kemudian dia mengangguk penuh minat. "Meskipun harus kuakui, kamu datang dengan proposal yang bagus. Ketika Seng datang, kami tidak tahu siapa di antara kami yang mengajarinya dengan lebih baik. Kali ini, kita masing-masing mendapat satu, dan kita lihat siapa yang lebih baik. Tapi dengan cara ini, bahkan jika mereka akan menjadi murid kita, bagaimana kita menjelaskannya kepada sekte mereka? Penjelasan apa? Kandidat lain tinggal di Double Dragon Manor selama beberapa dekade untuk berlatih. Hanya mereka berdua yang akan tinggal tanpa batas waktu. Kami hanya akan membiarkan mereka pergi jika sekte mereka dalam masalah. Apa yang berani diminta oleh sekte kejelasan tertinggi dan sekte perencana iblis dari kita? Melakukannya seperti itu terdengar seperti kita mencurinya. Kami adalah pemimpin wilayah barat. Kami belum pernah melakukan sesuatu yang begitu keji." Yang Mulia Heiran terkekeh. Yang Mulia Bai Mei mengejek. "Kami belum melakukannya karena tidak pernah ada benih yang layak. Sekarang setelah kita menemukan dua di antaranya, apakah kamu bersedia menyerah?" Heiran, "Tidak pernah." Yang Mulia Heiran menggelengkan kepalanya. Keduanya saling berbagi pandangan dan tertawa terbahak-bahak. Orang-orang kudus itu tidak jahat. Hanya saja mereka belum menemukan sesuatu yang layak untuk dijadikan alasan melakukan kejahatan. Inilah sebabnya mengapa dikatakan, setiap orang memiliki kapasitas untuk melakukan kejahatan di dalam dirinya. Sekarang, bahkan orang yang terhormat dan diagungkan pun berani melakukan kejahatan hanya demi dua orang jenius. Bab 683, Kejelasan Domain. Binatang suci di belakangnya adalah yang paling kejam dari 5 binatang suci kuno. Leluhur naga penghancur. Zuo Fan memejamkan mata sambil berpikir. Mengingat catatan rahasia 9 kata-kata dan mencari tahu binatang apa yang ada di punggung Yelin. Ya, nyala api kecil itu tidak lain adalah api emas penghancur yang memurnikan surga dari kekacauan awal. Ekspresi Zuo Fan berat. Legenda mengatakan bahwa kekacauan utama terpecah menjadi Yin dan Yang, yang menciptakan dunia. Hal ini menyebabkan segala sesuatu ada dalam dua versi, Yin dan Yang, termasuk api. Jika Faulting Kunpeng memberinya nyala api Yin yang lembut, nyala api biru, maka api emas penghancur adalah nyala api yang kuat. Ketika mencapai tujuan halus dengan jiwa seseorang, yang terbaik adalah nyala api yang lembut. Api biru sungguh luar biasa dalam hal ini. Tapi nyala api yang kuat ini lebih baik dalam pertempuran dan kehancuran. Jadi, meskipun Kunpeng disebut sebagai pelompat, menjaga ketertiban dunia dan memberi makan semua makhluk hidup, leluhur naga adalah antitesisnya, kehancuran murni. Saat kedua nyala api itu bercampur dan saling menyayangi, hal itu meliputi hidup dan mati dalam setiap gerakannya. Jadi, Zuo Fan dan Yelin mungkin mendapatkan warisan binatang suci. Tetapi yang satu fokus pada budidaya, sementara yang lain menggunakan kekerasan. Mengenai kecepatan kultivasi, Zuo Fan yakin jika dia fokus pada pelatihan sendirian, dia akan mengejar Yelin paling lambat dalam 5 tahun. Namun, saat ini ada sebuah kompetisi yang membuatnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Nyala api birunya yang lembut tidak memiliki peluang melawan nyala api emas yang maha kuasa itu. Itu semua adalah bagian dari kekacauan utama. Tapi itu sama seperti melawan pedang dengan pena.
Mustahil. Beruntung dia tidak sepenuhnya putus asa. Meskipun api biru tidak memiliki kekuatan bertarung, petir ungu menggantikannya. Dia bisa melawan api emas dengan ini. Padahal, seperti yang Yeling lihat, kekuatan Zuofan begitu kacau di dalam dirinya. Karena tidak mengambil satu sisi lebih jauh, kekuatan petir ungu berkurang, bahkan lebih buruk daripada api biru. Untuk menangis dengan suara keras. Aku punya catatan rahasia 9 kata-kata. Rahasia terbesar yang pernah diketahui. Di ujung jariku. Namun aku masih tak lebih dari seorang ahli dalam segala hal. Sekarang dia menghadapi ahli sejati. Semua senjata ini gagal. Jika aku kalah sekarang, aku akan terlempar ke dalam jurang keputusasaan. Sambil menggelengkan kepalanya, Zuofan merasa ingin menangis. Tetapi dia tidak menangis. Dia mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum mulai menganalisis peluangnya. Saat ini mereka terlihat sangat kecil. Penunjukan sederhana Yeling baru saja menghancurkan ahli tahap etiril lapisan keempat. Jelas sekali dia membawa api emas ke tingkat yang hampir sempurna. Ditambah dengan semua jenis seni dari domain suci yang diberikan naga kepadanya. Pertarungan itu akan menimbulkan bahaya besar bagi Zuofan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya. Babak tunggal Ultimate Clarity Sect dan Universal Rites Sect hampir berakhir. Pertama-tama, Sekte Universal Rites ingin mempertahankan kekuatan mereka. Kemudian ketika Yeling membunuh salah satu dari mereka, mereka bahkan lebih takut untuk berkelahi. Ini berhasil. Sehingga Sekte Benar Universal kehilangan seluruh semangat mereka di pertandingan berikutnya. Membuat mereka kalah hampir semua pertarungan dengan Sekte Kejelasan Tertinggi. Hal yang sama juga terjadi ketika mereka melawan Hellion Flame. Namun, Hellion Flame tidak selembut Ultimate Clarity Sect. Mereka bertempur sampai mati. Murid-murid Sekte Universal Benar bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan menyerah sebelum mereka selesai. Dengan korban bencana seperti itu, Sekte Benar Universal terpaksa menyerah bahkan sebelum mereka berjalan ke sana. Terlebih lagi, mereka bahkan berani mengutuk para penggarap iblis karena dianggap hina dan kejam. Meskipun telah melihat kemunafikan mereka, para penonton menghela nafas betapa banyak umat manusia telah jatuh. Ketika Hellion Flame dan Ultimate Clarity Sect bertarung karena takdir atau keberuntungan belaka. Pertandingan pertama adalah antara kapten mereka. Yang mau berjalan di atas panggung dengan penuh rasa haus akan pertempuran. Wu Qingqiu tersenyum melihat tekadnya. Akhirnya menghilangkan kemarahan pertarungan itu. Yan Mo, kamu tidak akan menyerah setelah 2 gerakan seperti itu. Zhao Dezu, kan? Wu Qingqiu menatap mata Yan Mo. Wajah Yan Mo menjadi keras saat dia membentak. Seolah-olah, untuk siapa kamu menganggapku? Anda berani membandingkan saya dengan pengecut itu. Wu Qingqiu. Hari ini kita akan bertarung sampai mati. Tepatnya pikiranku. Ayo. Hahaha, Wu Qingqiu tertawa. Penuh semangat dan kegembiraan. Yan Mo menyeringai saat dia mulai membuat gerakan. Tiba-tiba, lingkaran 2 ular yang menggigit ekornya terbentuk di belakangnya. Api merah dan biru terus berubah melalui interaksinya. Mengeluarkan panas terik yang dapat membakar apapun. Hakim berteriak, "Aa domain jiwa." Ini adalah nilai yang sangat tinggi sehingga bahkan penghalang pun tidak dapat menahannya. Kekuatan yang luar biasa. Naga ganda yang mulia juga tercengang. Mereka tidak mengira pertemuan naga ganda ini akan memiliki begitu banyak talenta yang menjanjikan. Meskipun mereka tidak sesuai dengan potensi sebenarnya dari Yeling dan Zuofan. Yang lain juga bukan sekadar alat bantu. Masing-masing jenius dengan caranya sendiri. Yan Mo,
misalnya, memiliki api persatuan yin yang. Yang Mulia tahu bahwa bahkan dengan itu, sangat sulit untuk menjaga keseimbangan yin dan yang. Tapi bagi Yan Mo yang tidak hanya melakukan itu tapi bahkan melepaskan domain ke tingkat yang stabil, dia benar-benar bakat yang langka. Wu Qingqiu merasakan panas yang menggelegak semakin tinggi dari kedua api itu. Dia tersenyum. Yan Mo, kamu telah melepaskan jiwamu sejak awal. Apakah harus berusaha sekuat tenaga atau menyatakan diri Anda sebagai pemenang? Kamu tidak akan berkelahi dan lari, kan? Hei, aku tidak ingin bunuh diri. Aku juga tidak begitu percaya diri untuk mengalahkanmu. Tapi pada kesempatan langka seperti ini, aku ingin melepaskan diri dan melawanmu dengan semua yang kumiliki. Ya, lepaskan. Saya mungkin seorang kultivator yang saleh. Tapi saya suka betapa majunya para kultivator iblis. Hahaha, Wu Qingqiu tertawa dan membuat tanda sendiri dalam kegembiraannya. Wu Qingqiu memicingkan matanya dan berbalik diam. Kemudian, warna hitam dan putih menyebar dari kakinya saat berputar, menghilangkan panas terik di sekitarnya. Orang-orang menyaksikan dengan kaget saat simbol yin yang terbentuk di bawah Wu Qingqiu saat simbol itu berputar dan berputar. Domain api Yan Mo memudar perlahan setelah berada di dalam simbol ini dan kembali normal. Jiwa domain lainnya. Wajah Yan Mo menjadi suram. Domain kejelasan sekte kejelasan tertinggi. Benar. Bentuk jiwa didasarkan pada metode penanaman. Tetapi ia juga dapat mendasarkan dirinya pada hal-hal luar. Sama seperti jiwa saudara yang didasarkan pada api iblis, yaitu api persatuan yin yang. Tapi Ultimate Clarity Sect berfokus pada kejelasan, tidak membiarkan objek eksternal mempengaruhi bentuk jiwa. Jadi, setiap kali jiwa terbentuk, murid-murid dari Sekte Kejelasan Tertinggi pergi ke alam rahasia sekte kami di mana mereka menyerap energi langit dan bumi untuk membentuk domain kejelasan yang paling murni. Sambil nyengir, Wu Qingqiu berbicara. Saya yakin saudara yang juga tahu tentang dunia rahasia kita. Disitulah energi langit dan bumi saling bertautan. Membentuk jiwa seseorang di sana akan membuat seseorang tidak kalah kuatnya dengan jiwa saudara Yan. Itu sebabnya, saudara Yan Mo, berhati-hatilah. Hahaha, Yan Mo mendengus. Cukup basa-basi. Saya pernah mendengar tentang dunia rahasia Ultimate Clarity Sect. Tapi terus kenapa? Yang kuat selalu kuat karena suatu alasan. Lagi pula, apa yang bisa diperoleh orang lemah dengan masuk ke dunia itu? Aku hanya peduli padamu, Wu Qingqiu. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Tidak peduli seberapa kuat atau lemah jiwamu. Aku akan memberikan segalanya untuk melawanmu. Saudara Yan, kamu menyanjungku. Wu Qingqiu tersenyum, menangkupkan tangannya. Karena saudara Yan sangat menghormatiku, aku tidak boleh mengecewakan dan akan membalasnya dengan baik. Wu Qingqiu mengatupkan kedua telapak tangannya dan membuat tanda. Simbol Taiji berputar semakin cepat. Yan Mo tertawa, dan tangannya menelusuri gerakannya. Kedua ular itu juga berputar lebih cepat. Kalau begitu ayo bertarung sepuasnya. Dengan keras, kedua domain itu bentrok. Sisi Yan Mo dipenuhi kekuatan dalam warna biru dan merah. Sementara sisi Wu Qingqiu dilacak oleh angin sejuk, damai dan tenteram. Tapi semua orang bisa melihat bahwa angin sepoi-sepoi ini mematikan. Banjir neraka. Tangan Yan Mo berhenti dan berteriak. Api merah tiba-tiba berubah menjadi lautan yang bergejolak saat melesat ke wilayah kekuasaan Wu Qingqiu. Bentrokan tersebut mendorong Clarity Domain di ambang kehancuran. Lidah api yang membakar menyusup ke dalam wilayah tersebut. Dan lingkungan Wu Qingqiu mulai memanas. Sambil mengerutkan kening,
Wu Qingqiu menunjuk dengan kedua tangannya. Dan tepian biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah api yang membara. Pedang yang menenangkan. Dengan erangan. Tepian biru itu memasuki dunia api dan menghilang. Namun segera setelah itu, api bergemuruh untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya surut. Kemarahannya mereda. Dan tak lama kemudian, ia menjadi hening saat ia menyatu dengan domain kejelasan. Wajah Yan Mo keras. Zuo Fan menyaksikan pertarungan dari samping. Dan matanya bersinar karena rasa ingin tahu. Bab 684 Pencerahan. Dalam pertarungan domain jiwa apapun, setiap domain saling bentrok untuk mendapatkan supremasi. Karena tidak ada domain yang mengizinkan domain lain ada di ruang yang sama. Itu salah satunya. Ketika domainnya jatuh, begitu pula jiwanya. Namun, baru saja, Yan Mo menggunakan api yin yang untuk menyerang domain kejelasan Wu Qingqiu. Yang terakhir ini tidak bertemu dengan kekuatan yang setara dan malah mengambil kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Itu adalah efek yang sama yang digunakan oleh Demon Transformation Art. Zuo Fan mengingat pengalaman pahit di Lightning Canyon. Bahkan dengan menggunakan api biru untuk melindungi dirinya sendiri, dia masih memiliki petir ungu yang bersembunyi jauh di dalam dirinya. Untuk menyerap petir ungu ini melalui seni transformasi iblis, dia harus menggunakan telur Kiawer sebagai medianya. Karena itu berhasil sekali. Mungkin itu akan berhasil melawan Yelin. Tidak peduli betapa menakjubkannya api emas yang menipis itu. Tidak mungkin ia bisa mengalahkan petir ungu dari Lightning Canyon. Dia tidak ingin menghalangi kekuatan itu, melainkan mengambilnya dan menjadikannya miliknya. Hehehe. Bukankah ini alasan yang sama saya memilih metode kultivasi? Bagaimana aku bisa melupakannya? Namun, ini hanyalah dugaan saja. Untuk mendapatkan bukti kuat, dia perlu melakukan beberapa tes. Terakhir kali adalah susunan statis yang meluncurkan serangan otomatis saat dia menghadapi manusia hidup yang dapat mengubah serangannya kapan saja. Pencerahan ini bertindak sebagai pengingat. Mata Zuo Fan menyipit saat dia menyaksikan keduanya bertarung. Terus-menerus berpikir, lingkaran api yin yang Yan Mo mengubah serangannya. Dengan sebuah tanda, dua ular piton menyala. Satu merah dan satu biru mengelilingi Clarity Domain dari setiap sisi. Mereka segera berubah seperti cincin ular di belakang Yan Mo, berputar dengan Clarity Domain di tengahnya. Tanda Yan Mo berubah lagi, dan panas yang membara melonjak menjadi dinding api besar, mendekat ke domain kejelasan. Orang bisa melihat bagaimana api yin yang menggerogotinya. Nyala api yang mendesis dan menusuk memaksa wilayah itu terpojok. Dari luar, sepertinya domain itu ditelan seluruhnya oleh api. Wu Qingqiu mengerutkan kening dan membuat gerakan cepat. Simbol Taiji di bawahnya berputar lebih cepat saat bilah angin kencang melesat ke arah api yin yang membuatnya tersebar. Yan Mo berusaha menstabilkan apinya. Saat itu, Wu Qingqiu juga berusaha menerobos. Sambil berteriak, dunia besar memiliki segalanya dan memiliki segalanya. Harmoni dunia. Suara mendesing. Wu Qingqiu merentangkan tangannya. Clarity Domain runtuh dan dinding api membanjiri tanpa hambatan, mencapai Wu Qingqiu dalam sekejap dan menelannya utuh. Namun, simbol Taiji di bawah Wu Qingqiu mulai menyebar di dalam api, meliputi seluruh wilayah kekuasaan Yan Mo. Yan Mo menyipitkan matanya, memahami apa yang diinginkan Wu Qingqiu, dan berteriak, terlalu sedikit, sudah terlambat. Sebuah dengungan adalah satu-satunya tanda dari apa yang telah terjadi. Simbol Taiji mulai bersinar dalam warna hitam dan putih saat berputar. Itu seperti lautan luas, memutar semua isinya.
bahkan kobaran api. Saat menetralisirnya, Yan Mo buru-buru membuat tanda untuk mendapatkan kembali kendali atas apinya. Tapi sudah terlambat. Seluruh domain apinya telah diambil oleh Clarity Domain dan lepas dari tangannya. Melihat langit cerah di atas, Yan Mo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Lingkaran ular di belakangnya terus berputar, namun kehilangan kekuatan awalnya. Saudara Yan, biarkan aku menang. Wu Qingqiu menyeringai dan menangkupkan tangannya. Yan Mo menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya masih kalah. Wu Qingqiu, kamu benar-benar talenta terbaik di negeri barat. Saudara yang terlalu baik. Sejujurnya, saya mulai berkeringat ketika domain kami bentrok. Saya hanya bisa menang melawan saudara Yan berkat keberuntungan. Pemalsu. Wajah Yan Mo berkedut. Kamu tidak perlu menepuk punggungku. Saya bisa melihatnya sendiri. Anda masih menahan diri terhadap saya. Itu karena jalan yang Anda ikuti bukanlah jalan yang menggunakan kekuatan kasar. Anda menggunakan kelembutan untuk meraih kemenangan di saat-saat terakhir. Kalau tidak, saya akan terluka parah ketika domain saya runtuh. Wu Qingqiu terkekeh. Saudara Yan, saya mengagumi sifat jujur Anda. Namun, kamu salah tentang satu hal. Saya sudah lama kehilangan gelar talenta terbaik di negeri barat. Wu Qingqiu menoleh ke Yelin, lalu ke Zhuo Fan. Aku hanya bertanya-tanya siapa di antara keduanya. Mereka berdua menempuh jalur kekuasaan, tidak menunjukkan belas kasihan. Anda akan terlempar kembali kesakitan dan kekalahan jika melawan mereka. Bersikap mudah terhadap mereka akan menjadi kelemahan Anda. Anda melihatnya sendiri. Adik laki-lakimu membunuh seseorang dalam serangan pertama. Zhuo Fan juga melenyapkan jiwa-jiwa tanpa penyesalan. Dia bahkan meninggalkanku dengan luka berat saat itu. Mereka adalah orang-orang yang berkuasa, bukan seseorang yang bisa dihadapi oleh pria sederhana. Yan Mo memandang keduanya saat dia mengatakan ini. Wu Qingqiu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Tidak seperti Yelin dan Zhuo Fan. Dia adalah murid ortodoks yang saleh, selalu bersikap sopan. Mereka tidak mempunyai batasan seperti itu. Dia pikir dia tidak akan bertahan 3 langkah bersama mereka. Namun, dia sopan dan tidak bertele-tele, sehingga mendapat rasa hormat dari banyak orang. Bahkan Yan Mo, musuh terkuatnya, menghormatinya. Tetapi, Yan Mo berbicara, kamu akan selalu menjadi talenta terbaik di negeri barat bagiku. Keduanya adalah monster, bukan manusia. Yan Mo meninggalkan panggung, bahkan tidak menunggu hakim mengumumkan pengunduran dirinya. Berbeda dengan milik Zhao Dezu, miliknya berbeda. Dia bertarung dengan semua yang dimilikinya dan akan mempertaruhkan nyawanya jika itu berarti kemenangan. Namun dia tahu bahwa itu pun tidak cukup untuk melawan wilayah lawan. Lebih baik berhenti dulu. Melihat Yan Mo pergi, Wu Qingqiu mengangguk. Dia sama sekali tidak baik. Telah mencemari dan melakukan kejahatan. Tapi bagaimanapun juga dia adalah laki-laki. Hakim juga mengawasinya pergi sambil mengangguk. Lalu menyatakan bahwa ini adalah kemenangan Ultimate Clarity Sect. Pertandingan berikutnya antara Ultimate Clarity Sect dan Helion Flame berlanjut. Mungkin karena keramahan kedua kapten yang ditunjukkan dalam pertarungan mereka. Atau hari ini dipenuhi dengan kejadian aneh karena pertandingan dilakukan dengan seluruh kekuatan mereka tetapi lebih mirip pertarungan daripada pertarungan maut. Karakter murid-murid sekte kejelasan tertinggi memang lembut. Tapi bahkan ketika murid-murid api neraka menang, mereka tidak menghabisi mereka. Mereka tidak hanya menunjukkan rasa hormat tetapi bahkan bersikap lunak. Maka, babak tunggal berakhir tanpa satupun korban jiwa.
Meski ada beberapa pemain yang mengalami luka berat, adapun kedua sekte tersebut, mereka tidak berselisih satu sama lain. Faktanya, mereka bergabung dalam upaya mengejek sekte universal benar. Tim Zhao Dezu merasa ingin meratapi ketidakadilan tersebut. Ada apa dengan sekte kita? Bukankah kita sudah menyerah tanpa perlawanan? Kenapa kamu melihat kami seperti itu? Demi Tuhan, kami tidak bersalah di sini. Berikutnya adalah pertarungan tim 3 sekte. Ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Pertarungan yang melibatkan sekte-sekte terbaik di wilayah barat. Tapi karena orang aneh seperti Yelin ada di antara mereka, jaraknya sangat besar. Dalam sekte kejelasan tertinggi melawan api neraka, Wu Qingqiu membuat Yan Mo sibuk sementara Yelin menangani 9 lainnya dengan mudah. Yan Mo melihat ini dan mengaku kalah. Seolah meniru tantangan Zhuo Fan ketika dia bertarung 10 sendirian. Yelin mengeluarkan proposal yang sama. Dia ingin menghabisi Helion Flame sendirian. Tapi Wu Qingqiu menolaknya. Dia tidak takut Yelin akan melakukan kesalahan. Tapi harga diri Yan Mo akan hancur. Jadi begitulah jadinya 2 lawan 10. Wu Qingqiu membuatnya sibuk sementara Yelin mengurus sisanya. Yan Mo juga menyadari hal ini. Meski tidak sedikit pun senang. Dia tahu Yelin sama menakutkannya dengan Zhuo Fan. Atau lebih. Dia tidak punya cara untuk mengalahkan orang itu. Jadi dia hanya bisa memasukkannya ke dalam botol. Adapun sikap sekte benar universal pun tak luput dari ekspektasi masyarakat. Tetap berusaha menyelamatkan kekuatan mereka. Saat melawan sekte kejelasan tertinggi, mereka menyerah setelah beberapa kali pertukaran sambil menunjukkan sisi baik mereka. Ini hanya membuat Wu Qingqiu marah. Dia pasti sudah mengalahkan Zhao Dezu sekarang jika bukan karena karakternya yang lembut. Hal yang sama tidak berlaku untuk Yelin. Sekte kami tidak di sini untuk bermain-main. Bertarunglah jika Anda mau. Jika tidak, pergilah dari sini. Jika kamu mulai bermain-main, aku akan membunuhmu. Sebelum Zhao Dezu dapat berbicara, Yelin menembakkan 3 api emas ke 3 murid, membunuh mereka di tempat. Zhao Dezu benar-benar merasa menyesal saat ini. Ketiganya termasuk yang terbaik di timnya. Tapi dia tidak punya pilihan karena dia takut pada kekuatan Yelin dan sekte kejelasan tertinggi. Dalam pertarungan berikutnya dengan Helion Flame, Universal Righteous Sect baru saja berhenti sebelum mereka mulai. Sekte kejelasan tertinggi memiliki Yelin, yang mengambil 3 orang terbaiknya. Dan sekarang dia memiliki api neraka, yang sangat ingin merobek mereka. Zhao Dezu khawatir dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumumkan penyerahan dirinya. Beginilah tahap 3 sekte teratas berakhir dalam 1 hari. Sekte kejelasan tertinggi dan api neraka berjuang keras. Berakhir dengan kedua belah pihak memar dan lelah. Sementara sekte benar universal mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka berdasarkan trik saja. Target mereka adalah para pemula. Sekte Perencana Iblis, dan Sekte Dewa Pedang. Bab 685, Permintaan Dan Xing Sen. Tahap 3 sekte unggul telah berakhir dengan sekte kejelasan tertinggi menjadi yang pertama, api neraka yang kedua, dan sekte benar universal yang ketiga. Tahap tantangan 3 sekte unggulan akan berlangsung 3 hari dari sekarang. Itu saja untuk hari ini. Hakim melihat sekeliling arena dan mengusir orang-orang sebelum dia pergi. Kedua penjaga gerbang juga menutup pintu dimensi. Orang-orang sangat bersemangat saat mereka mengobrol tentang pertarungan hari ini dalam perjalanan kembali ke penginapan mereka. Dari waktu ke waktu, mata tertuju pada tim sekte penipu iblis dan sekte Dewa Pedang. Bersemangat dengan apa yang akan terjadi.
Mereka ingin melihat apakah kelompok yang tidak diunggulkan ini mempunyai keberanian untuk menantang kekuatan tiga sekte superior. Menonton dari atas, wajah Zuo Fan terasa berat. Matanya tertuju pada Ye Lin dari sekte kejelasan tertinggi. Ye Lin merasakan tatapan itu dan mendongak sambil tersenyum saat dia mengatakan sesuatu. Sampai jumpa 3 hari lagi. Kemudian dia mengikuti tim Ultimate Clarity Sect keluar. Menarik napas dalam-dalam, Zuo Fan merenung. Bagi sekte penipu iblis yang telah mencapai peringkat seperti itu sudah merupakan kesuksesan besar. Dan tidak ada kebutuhan nyata untuk terus menantang. Ye Lin juga merupakan orang yang aneh. Memiliki binatang suci leluhur naga penghancur. Dengan dia di sini, tentu saja, alkimia dan susunan Ye Lin tidak kalah dengan Zuo Fan. Dia akan menjadi orang aneh bahkan di tempat suci. Bahkan Zuo Fan pun tidak yakin dia bisa menang melawan orang aneh ini. Pilihan terbaik saat ini adalah tidak bertarung. Namun, entah kenapa, kekuatan binatang suci di dalam diri mereka bergema. Jantungnya bahkan berdebar kencang memikirkan kemungkinan pertarungan. Dia harus melakukannya. Melarikan diri sekarang hanya akan membuatnya menyesal. Sebagai orang yang mewarisi kekuatan binatang suci, mereka harus mencari tahu siapa yang berada di atas. Menyipitkan mata. Mata Zuo Fan bersinar dengan semangat bertarung. Begitu bersemangat hingga darahnya mendidih. Itu seperti ketika dua binatang bertemu. Seolah takdir sendiri yang membuat mereka menjadi rival. Oh, apakah saudara Zuo merasa takut? Zuo Fan dikejutkan oleh suara itu. Berbalik untuk melihat Wen Tao berdiri di belakangnya. Zuo Fan mengangkat alisnya. Di mana aku terlihat takut padamu? Wen Tao menatapnya lagi dan tersenyum. Maaf. Saya baru saja melihat saudara Zuo gemetar dan mengira Anda takut pada monster kecil dari sekte kejelasan tertinggi. Sekarang saya melihat bahwa saudara Zuo tidak merasa takut tetapi gembira. Hahaha, bagus sekali. Terlepas dari hasilnya, bertarung sekuat tenaga melawan seorang ahli sejati adalah sebuah keberuntungan bagi seorang pria. Ini akan sangat membantu dalam memahami jalan seseorang. Berbeda dengan kami. Saya khawatir kami harus menghentikan pertikaian di sini. Memalukan. Zuo Fan memandangnya dengan aneh dan mengerutkan kening. Kamu adalah kepala 3 sekte tengah. Dilajak. Kamu sudah tahu alasannya. Saat kamu bersikap santai saat itu, jiwa kami terluka parah. Bahkan dengan beberapa pil ajaib. Kita masih membutuhkan lebih dari 1 tahun untuk sembuh. Wen Tao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Masih agak tidak puas dengan hasilnya. Zuo Fan tahu bahwa mereka juga ingin menantang 3 sekte teratas. Tetapi mereka telah mengerahkan seluruh kemampuan mereka di tahap tantangan 3 sekte tengah dan mengalami luka parah. Mereka tidak punya apapun untuk ditawarkan melawan 3 sekte teratas. Melihat kekuatan besar mereka, mereka siap menantang 3 sekte unggul. Namun sebelum mereka bisa melakukannya, mereka tahu bahwa mereka harus mundur, sehingga menimbulkan kekecewaan. Meski begitu, mereka tidak segan-segan berusaha sekuat tenaga dalam tahap tantangan 3 sekte tengah. Target dan prinsip mereka berbenturan, dan berpegang teguh pada pedang mereka adalah hal yang mengagumkan. Zuo Fan menghela nafas. Sungguh memalukan bagi sekte Dewa Pedang. Hahaha. Tidak ada yang buruk dari hal itu karena kita kalah dalam pertarungan langsung. Kami menerima kekalahan dan tahu bahwa kami tidak cukup kuat. Wen Tao tertawa, lalu menatap mata Zuo Fan. Saudara Zuo, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke posisi 3 sekte unggul dalam ribuan tahun. Kita tidak bisa lagi menggoyahkan mereka. Sekarang terserah kalian. Hahaha.
Aku datang hanya untuk menyemangatimu dan tidak goyah meski memiliki kekuatan Yelin. Dengan mengundurkan diri, Anda hanya akan mempersulit pencapaian tujuan Anda di masa depan. Para penggarap, di negeri tempat mereka mengejar Dao, setiap langkah harus diambil tanpa ragu-ragu. Zuo Fan tersenyum dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kata-kata bijaknya. Saya yakin saudara Zuo mengetahui hal ini lebih baik daripada saya. Saya datang hanya untuk ngobrol. Hahaha. Mungkin hal itu tidak diperlukan. Wen Tao melambai dan pergi sambil tersenyum. Melihat sosok sopan itu pergi, Zuo Fan tersenyum. Dia tahu bahwa Yelin menantang Zuo Fan dan datang untuk menyemangatinya. Meskipun tidak perlu, Zuo Fan masih merasa senang karenanya. Meskipun dia juga tidak terlalu percaya pada kesuksesannya. Suara mendesing. Saat itu, sosok hitam melintas di depannya dan dibawa pergi tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Ketika ia berhasil bangkit lagi, ia mendapati dirinya menghadapi atlet terbaik di wilayah barat, Dan Xingchen. Hanya saja kali ini, dia terlihat sangat gelap dan marah. Hati Zuo Fan membeku, dan keringat mengucur dari kulit kepalanya. Apa-apaan? Tidak mungkin dia tahu akulah yang mengambil senjata suci itu. Dia tidak bisa berada di sini untuk itu. Merasa sangat tidak berdaya melawan Dan Xingchen. Hati Zuo Fan dipenuhi kegelisahan. Membunuhnya sama seperti membunuh seekor ayam. Hanya diperlukan sekejap. Zuo Fan menjadi cemas. Meskipun dia berhasil menjaga wajahnya tetap lurus saat dia bertanya. Senior, kenapa kamu lagi? Mengapa kamu menangkapku kali ini? Melihat sekeliling, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh pepohonan dan rumput. Begitu damai dan tenang. Sangat sempurna untuk melakukan pembunuhan dan pencurian. Zuo Fan menjadi lebih tegang saat dia memberikan senyuman yang dipaksakan. Senior, kenapa kamu tiba-tiba membawaku pergi? Apakah saya menyinggung senior dengan cara apapun? Tidak, itu adalah dua orang bodoh yang menyegel dunia. Menamparkan kakinya. Dan Xingchen kesal tapi akhirnya hanya menggelengkan kepalanya. Mata Zuo Fan berbinar, dan dia menghela napas. Mendapatkan kembali ketenangannya. Aman. Zuo Fan menyelidiki dengan sangat hati-hati. Senior, apa yang terjadi? Wilayah apa yang disegel? Itu yang memiliki tambang suci. Dan Xingchen menggelengkan kepalanya. Dalam setiap pertemuan naga ganda, pertarungan tim diadakan di alam yang sama dengan tempat tambang suci disimpan. Itu karena energi spiritual yang kental membantu para murid memulihkan kekuatan mereka dan berusaha sekuat tenaga. Namun, untuk amannya, jika tambang suci itu dalam bahaya, keduanya bisa memindahkannya sekaligus. Jadi ada dua cara untuk menambang. Yang pertama adalah melalui medan perang itu. Dan yang kedua adalah di paviliun pencapaian surga dari dua orang yang diagungkan. Aku berencana untuk menyelinap masuk melalui paviliun pencapaian surga sementara keduanya fokus pada pertarungan sekte. Lalu mengambil pedang atlas. Tidak pernah terpikir olehku bahwa jalur paviliun pencapaian surga juga tersegel. Hal ini membuat satu-satunya caraku untuk masuk adalah melalui medan perang. Tapi dengan banyaknya orang, saya akan langsung ketahuan oleh yang diagungkan. Ini akan membuat pengambilan pedang atlas menjadi mustahil. Melihatnya menghela nafas, Zuo Fan memahami penderitaannya dan menjadi lebih santai. Jadi orang ini bahkan tidak bisa masuk. Itu tidak ada hubungannya denganku. Zuo Fan menyembunyikan senyuman licik saat dia bertanya. Senior, maka kamu harus mencari cara untuk masuk. Bukan datang kepadaku. Saya tidak mengatakan apapun kepada siapapun tentang Anda.
Dan dengan penampilanku yang begitu cemerlang, membayangi matahari dan bintang, semua orang akan menungguku untuk bersinar lebih terang 3 hari dari sekarang. Melakukan apapun padaku akan membuat mereka khawatir. Baik, saya mengerti. Jadi berhentilah meletakkannya terlalu tebal. Aku tidak datang untukmu. Bualan Suofan masih jauh dari selesai. Tetapi Dan Xingchen memotongnya. Nah, alam akan terbuka selama pertemuan naga ganda. Setelah melewatinya, kedua orang itu akan menyegelnya kembali. Hanya merekalah yang bisa membuka segelnya. Mencegah siapapun masuk. Saya harus bertindak cepat. Jadi aku memikirkanmu. Anda akan membawa saya ke dalam di depan mata semua orang. Aku. Zuofan memulai dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Tidak. Bagaimana aku bisa mengantarmu? Dengan usia Anda tidak terlihat seperti murid kami. Bahkan jika kamu mengubah penampilanmu dengan pil, kamu tetap tidak akan bisa menyembunyikan aura tua, jompo, dan kotor itu. Demi Tuhan, kamulah yang paling busuk. Dan Xingchen membalas. Lalu berkata, saya sudah memikirkan hal itu. Dan itu tidak mungkin. Mata kedua orang bodoh itu tajam. Hanya dengan perubahan penampilan saja, mustahil bisa membodohi mereka. Mereka dapat mengetahui siapa Anda melalui aura Anda. Itu sebabnya aku ingin masuk ke sana melalui cincin penyimpananmu. Bersambung.